Selamat siang dan selamat datang di presentasi kami. Pada terhormat semua yang menonton video ini, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit uh, tentang deret fungsi dan soal-soal dan jawaban-jawaban bahasannya. Sebelum kita mulai, izin dengan perkenalan diri dulu anggota-anggota kami. Perkenalkan, saya Ais Aziza dengan NPM 2006-486595. Perkenalkan, nama saya Anggit Widya Saditya dengan NPM 2006-578-545. Oke, perkenalkan, nama saya Gabriel Alexander Jordan dengan NPM 2006-57-8993. Perkenalkan, nama saya Kentaro Alif dengan nomor NPM 2006-578-910. Akan saya mumpuni dengan nomor NPM 206-485-951. Perkenalkan, saya Tia Ridho Aisyah dengan NPM 206-578-614. Oke, bisa lanjut. Ini sedikit pembagian tentang tugas dan soal-soal yang akan dibahas. 9.3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, 9.4 akan dijelaskan oleh Tiara, 9.5 akan dijelaskan oleh Ariel, 9.6 akan dijelaskan oleh Anggit, 9.7 akan dijelaskan oleh Ais, dan 9.7 yang teorema B akan dijelaskan oleh Kentaro. Lanjut. Ini adalah urutan presentasinya, bisa lihat. Lanjut. Yang pertama, mulai dari bagian saya, yaitu bounded sum test. Ini soal yang akan kita bahas. Find the convergence set for the given power series. Bisa lihat situ angka-angkanya. Dan gimana kita jawabnya, jawab pertanyaan ini. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat dari soal ini, yang kita cari adalah ini persamaan itu deret fungsi ini konvergen di angka berapa saat x-nya berapa. Gitu kan. Jadi kalau yang kita lakukan adalah kita dilihat itu jadinya adalah 1 plus sigma n menuju sigma min 1 pangkat n x pangkat n per n. Bisa lihat. Lanjut. Gimana cara kita jelasinnya? Selesaikannya kita pakainya dengan bounded sum test. Di situ yang kita hitung adalah sigmanya. Diubah pokoknya ke limit n menuju hingga mutlak. Yang tadi kan n masih n ya, karena n tambah n yang saat variabel n plus 1 dikali dengan n doang. Bisa lihat seperti di situ. Kalau kita masukin semua, akan berubah menjadi limit n menuju hingga mutlak n dikali mutlak n per n plus 1. Dan di sini x-nya itu berpengaruhnya di depan itu kan. Kita lanjut. Jadi kalau bisa lihat di sini, kalau dilihat dari sini, dari awalnya, kalau misalnya cuma lihat sigmanya doang, berarti divergen kecuali di angka 0 kan, kalau gitu. Tapi kan kita mesti ingat ada 1 di atas 1 plus sigma tadi kan. Jadi kalau kayak gitu nanti bentuknya di mana konvergen itu akan berubah karena ada 1 plus ini. Yang 0 pasti akan tetap konvergen di angka 0, tapi lanjut. Karena ada 1 tadi, ada perubahan sama karena ada 1 tadi, misalnya gini, kita masukin misalnya x sama dengan min 1. Karena di sini x menjadi min 1, nanti kan yang di dalam sigmanya akan berubah dan akan jadi super n kan, misalnya super n. Kalau karena super n, jadi nanti berubah akan jadi divergen. Jadi min 1 itu tetap akan divergen. Dan kalau misalnya tadi kita minus 1, kita saat min 1 akan jadi divergen. Terus kenapa pas saat 1 itu tadi masih konvergen? Ya, karena kalau kita bisa dilihat di persamaan tadi, angkanya akan tetap mengerucut pada saat angkanya misalnya x 1. Buktinya bisa dilihat di selanjutnya nih. Di sini bisa dilihat x sama dengan 1 masih konvergen, x 0 konvergen, x 0,5 konvergen,
Tapi di saat 2 atau lebih dari bounds-nya tadi, yaitu min 1 sama dengan min 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1, itu akan jadi divergen. Selanjutnya ini gimana persamaan ini konvergen? Persamaan ini tuh ada hubungannya dengan persamaan yang itu, yang persamaan bakunya, yaitu yang sigma X, AX pangkat N sama dengan A per 1 min X itu. Ya, caranya adalah pokoknya kita gimana cara kita otak-atik dengan integral atau integral atau derivatif agar menjadi seperti persamaan tersebut. Lanjut. Kalau kita otak-atik, kita bisa tahu bahwa yang persamaan tadi, yang fx sama dengan 1 per 1 min x pangkat 3 itu sebenarnya adalah turunan kedua dari 1 per 1 min x dibagi 2. Jadi kalau misalnya seperti itu, otomatis sama aja kalau misalnya persamaan ini kalau diintegralkan 2 kali akan menjadi persamaan yang pakem tadi kan, persamaan rumus tadi. Karena itu kan seperti yang kita tahu dari teorema bahwa kalau misalnya integral suatu persamaan di integral atau di derivatif, nanti bounds-nya akan tetap sama. Dan karena tadi bounds-nya tetap sama, untuk dengan menggunakan endpoint result, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan itu konvergen di angka 1. Pasti konvergen di angka 1. X sama dengan 1 maksudnya. Nah ini misalnya mutlak X sama dengan mutlak X lebih besar sama dengan 1 daripada 1. Jadi saat lebih besar dia jadi divergen, tapi begitu pas lebih kecil dari 1 menjadi konvergen. Lanjut. Nah ini terakhir, ini termasuk konvergen atau divergen. Ini P-series. Karena kita menggunakan P-series, caranya sekarang ini kita harus lihat di beberapa bagian, yaitu saat P-nya lebih besar daripada 1, pas P-nya lebih besar daripada 1, dan sama dengan 1. Yang pertama, saat lebih besar dari 1, bisa dilihat di pembahasan sini. Karena seperti itu, saat dimasukkan, persamaan akhirnya akan jadi min 1 per 1 min P. Karena itu, kita lanjut. Lanjut. Nah, bisa dilihat dari chartnya di sini akan menjadi, akan menjadi konvergen. Itu kelihatan naik-naik terus, tapi nanti akan saat lebih besar akan jadi melandai. Terus ada P sama dengan 1, kita lihat karena menjadi ln setelah menjadi sama dengan 1, jadi menjadi tahingga, yaitu jadi menuju tahingga. Kalau menuju tahingga, jadinya nanti divergen. Kita bisa lihat, nah divergen. Terus saat lebih besar daripada 1, maksudnya lebih kecil daripada 1, berarti bisa dibalik menjadi min P lebih besar daripada 1. Karena itu saat dimasukkan ke persamaan akan jadi X pangkat min P. Yang itu bisa jadi seper X pangkat P kan. Kalau itu menjadi divergen. Nah itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tiara. Baiklah, perkenalkan saya Tiara Asia dengan NPM 265786614 akan menjelaskan materi 9.4. Jadi yang pertama itu ada ordinary comparison test. Contoh soalnya, selidiki kekonvergenan deret berikut. Sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per 3N kuadrat ditambah 5. Jadi bisa kita lihat, perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli N besar sama 1 itu berlaku di mana 0 kecil dari 1 per 3N kuadrat ditambah 5 kecil dari 1 per N kuadrat. Jadi karena deret dari sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N kuadrat itu merupakan deret P dengan P besar 1, maka sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N kuadrat itu konvergen. Jadi kenapa kita milih, kenapa cuman 1 per N kuadrat doang, karena dalam persamaan berikut ini yang membuat persamaannya berubah, faktor yang membuat persamaannya berubah itu 1 per N kuadrat. Sedangkan kalau plus 5 itu tidak terlalu mempengaruhi persamaan. Jadi kita mencari persamaan yang bisa kita ketahui kekonvergenannya, yaitu 1 per N kuadrat. Maka tadi sesuai dengan teorema deret P, karena pangkatnya besar dari 1, maka
seper n kuadrat itu konvergen. Jadi jadi seperti yang sudah dibilang tadi, kekonvergenan dari sigma n sama dengan 1 sampai T hingga 1 per n kuadrat, itu dapat dibuktikan dengan melakukan uji deret P, di mana ketika 1 per n pangkat P memiliki nilai P besar dari 1, maka persamaan tersebut akan bersifat konvergen. Sedangkan jika P kecil sama 1, maka persamaan tersebut akan bersifat divergen. Akibatnya menurut uji banding biasa, nilai dari sigma n sama dengan 1 sampai T hingga 1/3 n kuadrat ditambah 5 itu bersifat konvergen. Dapat dilihat bukti konvergennya melalui grafik berikut. Semakin lama semakin ke atas, dan sedangkan konvergen itu dia tidak konvergen itu menuju suatu nilai, jadi semakin ke atas itu semakin mendekati 0,3. Selanjutnya ada limit comparison test. Contoh soalnya yaitu selidiki kekonvergenan dari berikut. Sigma n sama dengan 2 sampai T hingga 2n per n pangkat 3 dikurang 3. Jadi bisa kita misalkan persamaan berikut menjadi a pangkat n menjadi an sama dengan sigma n sama dengan 2 sampai T hingga itu 2n per n pangkat 3 dikurang 3 tinjau. Sedangkan untuk bn itu seper n bn sama dengan sigma n sama dengan 2 sehingga T hingga seper n kuadrat, yakni deret yang konvergen berdasarkan uji deret P. Dengan uji banding limit bisa kita uji dengan an per bn itu sama dengan limit n menuju T hingga 2n per n pangkat 3 dikurang 3 per 1 per n kuadrat, sehingga akan menghasilkan limit n menuju T hingga 2n pangkat 3 per n pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi menurut uji banding limit, jika jika nilai limit besar dari 0 dan kecil dari T hingga, maka sifat kekonvergenan dari limit berikut akan sama dengan Bn. Jadi karena nilai limitnya 2 dan nilai dari sigma n sama dengan 2 sampai T hingga Bn itu konvergen, maka berdasarkan uji banding limit, nilai dari persamaan tadi itu adalah konvergen. Dapat kita lihat buktinya melalui grafik berikut. Semakin ke atas dia semakin mendekati suatu nilai. Untuk materi selanjutnya yaitu rasio tes. Contoh soalnya selidiki kekonvergenan deret berikut. Sigma n sama dengan 1 menuju T hingga 8 pangkat n per n faktorial. Jadi kita menggunakan uji rasio, rumus dari rasio itu sendiri, limit n menuju T hingga a pangkat n tambah 1 per a pangkat n, maka limit n menuju T hingga 8 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 per 8 pangkat n per n faktorial. Sama dengan limit n menuju T hingga 8 dikali 8 pangkat n per n tambah 1 kali n faktorial dikali n faktorial per 8 pangkat n, sehingga akan menghasilkan limit n menuju T hingga 8 per n tambah 1 sama dan mendapatkan hasilnya 0. Sedangkan menurut uji rasio sendiri, jika rasio itu bernilai besar dari 1, maka akan bersifat divergen. Sedangkan apabila rasio memiliki nilai kecil dari 1, persamaan tersebut akan bersifat konvergen. Sedangkan apabila rasionya sama dengan 0, maka persamaan tersebut tidak dapat disimpulkan. Jadi karena persamaan tadi menghasilkan rasio yang kecil dari 1, maka deret dari sigma n sama dengan 1 menuju T hingga 8 pangkat n per n faktorial itu memiliki sifat konvergen. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi dapat sifat kekonvergenannya tadi dapat dibuktikan oleh grafik berikut. Oke.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Gabriel Alexander Jordan dengan NPM 2006578993. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 soal yang saya dapat dari 9.5. Yang terdiri dari beberapa subtopik bahasannya. Yang pertama itu adalah alternating series test. Jadi alternating series test itu saya mendapatkan soal yakni berapakah apakah deret tersebut itu konvergen atau tidak dari soal sigma n sama dengan 1 sampai dengan hingga min 1 pangkat n plus 1 dikali dengan n per n kuadrat plus 1. Nah, jadi pada soal kali ini diminta juga untuk menghitung berapakah errornya dengan S9 sebagai tolak ukurnya. Jadi yang saya hitung pertama kali adalah hitung dulu 9 series pertamanya. Nah, dari 9 series pertama itu ada setengah, 2/5, min 2/5, 3/10, min 4/17, 5/26, min 6/37, 7/50, min 8/65, dan 9/82. Jadi, apabila dijumlahkan semuanya, maka akan memperoleh hasil negatif kurang lebih 0,321531, di mana dari teorema alternate series ini sudah dipastikan kekonvergenannya. Lalu selanjutnya kita menghitung errornya, yakni nilai mutlak dari series dikurang dengan series ke-9. Series di sini maksudnya series secara keseluruhan dikurang series 9 itu pasti tidak lebih besar atau sama dengan suku ke-10. Jadi pada saat ini barangkali ini suku ke-10 dari fungsi yang pada soal adalah 10/101, sehingga diperoleh ke tingkat errornya adalah 0,0990099. Nah, jika dilihat dari grafiknya, kita bisa melihat bahwa grafik tersebut lama-kelamaan akan konvergen di satu titik, yaitu sekitar 0,32 atau sekitar 0,3. Next. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah absolute converge test. Jadi pada absolute converge test ini, saya menemukan soal, yakni tentukan apakah soal tersebut ini konvergen atau tidak menggunakan absolute converge test. Soalnya adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan hingga min 1 pangkat n plus 1 dikali 2 pangkat n per n faktorial. Jadi, berdasarkan yang diketahui, bahwa absolute converge test itu memiliki definisi seperti berikut. Jika sigma nilai mutlak dari UN itu konvergen, maka sigma dari UN itu sendiri adalah konvergen. Nah, berdasarkan soal, beberapa series dari persamaan tersebut jika dimutlakan, itu kita bisa menemukannya sebagai berikut, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 8/6 ditambah 16/4 ditambah 32/120 dan seterusnya. Sebenarnya suku kedua di sini seharusnya bernilai negatif, yaitu 2, jadinya di 2 dikurang 1 ditambah 8/6 dikurang 16/24 dan seterusnya. Tapi karena dimutlakan, maka semuanya bernilai positif. Sehingga jika kita menghitung jumlah keseluruhan barisan yang dimutlakan, maka kita dapat memperoleh dengan menggunakan nilai limit. Kita menggunakan nilai limit kanan, limit positif, dari 2 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dibagi dengan 2 pangkat n per n faktorial. Sehingga kita bisa menemukan nilainya limit 2, kita bisa membalikan ya, jadi limit 2 dikali n faktorial dibagi n plus 1 faktorial. Sehingga kita bisa jabarkan lagi dari n plus 1 faktorial menjadi n plus 1 dikali n faktorial. Selanjutnya n faktorial bisa kita coret, sehingga kita menemukan limit dari n mendekati hingga dari 2 per n plus 1, sehingga kita bisa menemukan bahwa nilainya adalah 0 atau konvergen. Next. Oke, bisa kita lihat di sini dari nilainya sendiri itu juga benar konvergen ya. Dia lurus lama-kelamaan itu akan membentuk suatu garis lurus yang mendekati, yang melewati 6 sedikit jika dilihat dengan teliti ya. Next. Selanjutnya ada absolute ratio. Absolute ratio sendiri itu saya juga menemukan soal, yakni apakah suatu persamaan ini, fungsi ini divergen atau tidak dari soal sigma n sama dengan 1 sampai dengan hingga min 1 pangkat n plus 1 dikali dengan n per 10 n plus 1.
Nah, dari teorema yang saya baca, yang saya peroleh, saya dapatkan bahwa dengan menggunakan teorema rasio absolut, maka dapat diperoleh nilai ini seharusnya rho, tapi bikin P juga apa-apa ya. P sama dengan limit n mendekati tak hingga nilai mutlak dari UN plus 1 dibagi nilai mutlak dari UN sendiri. Nah, jika P-nya itu lebih kecil dari 1, maka deret series tersebut konvergen secara absolut. Tapi jika lebih dari 1, maka divergen. Jika sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan. Sehingga berdasarkan soal, kita bisa mengalihkan ya, jadinya n plus 1 dibagi, ini sudah dijadikan pembagian secara langsung, sehingga diperoleh limit n mendekati tak hingga n plus 1 dikali 10n plus 1 dibagi n dikali 10n plus 11. Sehingga menjadi limit n mendekati tak hingga 10n kuadrat plus 11n plus 1 dibagi dengan 10n kuadrat plus 11n. Kita tahu bahwa dengan limit mendekati tak hingga kita membagikan dengan pangkat variabel tertinggi. Sehingga kita memperoleh hasil 1. Karena berdasarkan tadi P, jika P itu justru 1, maka divergen. Berarti seharusnya daerah tersebut divergen. Next. Jika dilihat, kita bisa lihat bahwa nilai Sn itu sendiri terus cenderung naik, tidak mendekati suatu titik, sehingga benar bahwa fungsi tersebut bernilai bersifat divergen. Itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang teorema A 9.6. Dari soal yang saya dapatkan tertulis bahwa sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga itu untuk persamaan min 1 pangkat n plus 1 kali x pangkat n dibagi n pangkat 2. Next. Untuk soal tersebut kita menggunakan lagi teori absolute convergent dan absolute ratio, di mana ketika kita masukkan maka nilai min 1 pangkat n plus 1 tersebut akan hilang karena mutlak. Kemudian kita menggunakan menguji dengan absolute ratio, di mana akan menjadi limit n menuju tak terhingga untuk x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 kuadrat per x pangkat n dibagi n pangkat 2. Nah, dari situ kita akan menyederhanakan menjadi limit n menuju tak terhingga x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 kuadrat per x pangkat n dibagi n kuadrat. Kemudian kita akan mengoperasikan sehingga menjadi x kali n pangkat 2 per n plus 1 kuadrat. Kemudian kuadrat tersebut dimasukkan ke operasi pengkalian menjadi x pangkat n kuadrat dibagi n kuadrat plus 1 kuadrat plus 2n. Nah, dari sini kita menggunakan teorema di mana sebuah pembilang dibagi sebuah persamaan dibagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang tersebut, sehingga kita membagi pembilang tersebut dengan n kuadrat, sehingga didapatkan x per 1 plus 1 per n kuadrat plus 2 per n, sehingga ketika nilai n-nya dimasukkan menjadi x. Berarti persamaan tersebut konvergen ketika x memiliki nilai. Nah, dari sini kita menggunakan teorema A, di mana nilai x itu konvergen ketika berada di antara min 1 sampai dengan 1. Next. Kemudian dapat dilihat dari grafiknya bahwa kalau nilai x min 1, maka dia menuju suatu nilai, yaitu karena melandai. Kemudian ketika x sama dengan 1, maaf itu salah tulis, nilai x juga mendekati satu nilai, sehingga grafiknya landai. Next. Kemudian untuk soal yang kedua, di mana ada sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga untuk persamaan min 1 pangkat n dikali x min 2 pangkat n per n. Nah, next. Untuk soal yang ini, kita menggunakan cara yang sama dengan yang sebelumnya, di mana kita menggunakan absolute convergence test dan absolute ratio. Sehingga kita mendapatkan sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga untuk x min 2 pangkat n per n.
Dan kemudian kita memasukkannya lagi menjadi X min 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 dibagi X min 2 pangkat N per N. Kemudian kita akan mendapatkan X min 2 kali N per N plus 1. Dan N-nya akan dimasukkan ke operasi perkalian sehingga menjadi limit N menuju tata hingga Nx min 2N per N plus 1. Kita juga pakai cara dengan membagi persamaan dengan pangkat tertinggi dari pembilang sehingga semua kita bagi N menjadi X min 2 per 1 plus 1 per N. Kemudian ketika limitnya dimasukkan, kita mendapatkan X min 2. Kemudian persamaan ini akan konvergen ketika X memiliki nilai di antara min 1 sampai 1. Kemudian kita masukkan ke min 1 lebih kecil dari X min 2, lebih kecil dari 1. Untuk kedua ruasnya kita tambahkan 2. Next. Sehingga kita akan mendapatkan grafik di mana X, ketika X sama dengan min 1, persamaan tersebut, grafik tersebut berbentuk divergen karena dari landai menjadi tidak menuju suatu titik. Kemudian ketika X sama dengan 3, grafik tersebut bersifat konvergen karena menuju suatu titik. Next. Untuk soal yang terakhir, kita juga ada tertulis untuk N sigma N sama dengan 1 menuju tata hingga untuk persamaan 3x plus 1 pangkat N per N kali 2 pangkat N. Next. Untuk soal ini juga kita menggunakan cara dan langkah-langkah yang kurang lebih sama, sehingga kita mendapatkan 3x plus 1 per 2. Kemudian 3x plus 1 per 2 ini konvergen ketika ada di antara min 1 dan 1, sehingga kita operasikan untuk semua ruas dikali 2, kemudian ditambahkan 1 dan dibagi 3. Sehingga next, kemudian kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Jadi untuk X sama dengan min 1, grafik tersebut dari konvergen berubah menjadi divergen. Dan saat X sama dengan 0,3 atau sepertiga, grafik tersebut sudah menjadi divergen. Untuk X sama dengan 0, jadi tak bertambah terus terhingga. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini saya Aisyah Aziza dengan NPM 2006486595 akan menjelaskan soal dan pembahasan 9.7 yang membahas tentang teorema A. Pertama, di sini dituliskan ada soal yang dituliskan bahwa fungsinya itu 1 per 2 kurang 3x. Fungsi 1 per 2 kurang 3x sendiri adalah setengah dari fungsi 1 per 1 kurang x, yang nilai x-nya itu disubstitusi oleh 3 per 2x. Di mana di sini terlihat f 3 per 2x itu sama dengan 1 per a kurang 3, per x kurang 3 per 2x. Sama dengan 1 per 2 kurang 3 x per 2, sama dengan 2 per 2 kurang 3x, sama dengan setengah per 1 kurang 3 per 2. Seperti yang kita ketahui, kalau 1 per 1 kurang x itu bernilai 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3, dan seterusnya. Saat x-nya disubstitusi 3 per 2x, maka deretnya itu jadi 1 plus 3 per 2x plus 9 per 4x kuadrat plus 27 per 8x pangkat 3 tambah seterusnya. Maka deret 1 per 2 kurang 3x itu sama dengan setengah dikali 2 per 2 kurang 3x, sama dengan setengah dikali 1 plus 3 per 2x tambah 9 per 4x kuadrat tambah 2 per 8x pangkat 3 tambah seterusnya. Jadi didapatkan
setengah tambah 3/4 X tambah 9/8 X kuadrat tambah 27/16 X pangkat 3 tambah seterusnya. Jadi radiusnya itu 2/3 karena yang disubstitusikan di sini adalah 3/2 X. Next. Di sini ada grafiknya, grafik dari fungsi ini, dan radiusnya tadi kan 2/3, jadi dimasukkan 2/3, di sini terlihat kalau grafiknya itu convergent. Next. Selanjutnya, pada soal fx sama dengan e pangkat min x. Di sini yang dicari adalah power series-nya. Jadi yang harus kita ingat, pertama, kalau e itu diturunin atau diintegralin itu tidak berpengaruh. Dan di sini kita juga udah mendapatkan nilai turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempatnya, dan dimasukkan x-nya itu 0. Setelah itu kita bisa dapat power series-nya sama dengan 1 plus min x plus x kuadrat per 2 faktorial plus min x pangkat 3/3 faktorial plus x pangkat 4/4 faktorial tambah seterusnya. Di sini sama dengan 1 kurang min x plus x kuadrat per 2 kurang x pangkat 3/6 plus x pangkat 4/24 tambah seterusnya. Next. Di sini kita bisa lihat pada grafiknya, di mana grafik fx sama dengan e pangkat min x ini menunjukkan convergent. Kalau dia itu convergent. Next. Selanjutnya, pada soal ini ada fx sama dengan e pangkat min x per 1 kurang x, di mana di sini kita juga mencari power series-nya. Pertama, di sini kita bisa mengalihkan e pangkat min x dengan 1 per 1 kurang x. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau deret fx 1 per 1 kurang x itu adalah 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus x pangkat 4. Dan deret fx e pangkat min x itu adalah 1 plus kurang x, 1 plus negatif x plus x kuadrat per 2 faktorial plus minus x pangkat 3/3 faktorial plus x pangkat 4/4 faktorial dan seterusnya. Dan di sini kita bisa mengalihkan deret e pangkat min x itu dengan deret 1 per 1 kurang x. Dan didapatkan bahwa ini 1 plus x kuadrat per 2 plus x pangkat 3/3 plus 3x pangkat 4/8 tambah 11 x pangkat 5/30 dan seterusnya. Next. Di sini juga dapat terlihat grafik fx sama dengan e pangkat min x per 1 kurang x itu, dia grafiknya itu convergent. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kentaro. Perkenalkan kembali, nama saya Kentaro Alif dengan nomor NPM 2006578910. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema B. Pada soal ini diketahui fx-nya itu sama dengan n pangkat 2 dikali x pangkat n, dan gx sama dengan n dikali x pangkat n. Nah, kita di sini diminta untuk mencari jumlah dari fx tambah gx. Nah, pertama-tama kita tambahkan fx dan gx-nya. Bisa kita lihat di situ, dalam kurung n pangkat 2 x pangkat n ditambah n kali x pangkat n, lalu di bawahnya sama dengan x pangkat n dalam kurung n pangkat 2 tambah n, sama dengan lagi di bawah x pangkat n kali n dalam kurung n tambah 1. Lalu kita tahu bahwa 1 per 1 min x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n. Nah, dengan persamaan yang kita ketahui ini dapat dimodifikasi sehingga mendapat bentuk x pangkat n kali n dalam kurung n tambah 1. Untuk yang pertama, kita bisa kalikan kedua sisi dengan x. Nah,
Di situ terlihat bahwa 1/1 min X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N tambah 1. Lalu kita turunkan untuk kedua kalinya. 1/X min 1 kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung N tambah 1 X di pangkat N. Selanjutnya diturunkan lagi. Bisa kita lihat pada nomor 3, min 2/X min 1 pangkat 3 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. N dikali dalam kurung N tambah 1 dikali lagi X pangkat N min 1. Dan terakhir, agar mendapat bentuk yang diinginkan, kali kedua sisi dengan X. Min 2X per X min 1 pangkat 3 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. N dikali N tambah 1 dikali lagi X pangkat N. Sehingga kita dapat bentuk yang kita inginkan, fx tambah gx sama dengan min 2x per X min 1 pangkat 3. Lalu pada grafik di samping merupakan grafik X pangkat N kali N dalam kurung N tambah 1. Untuk X sama dengan 1, sumbu Y menunjukkan nilai UN dan sumbu X menunjukkan suku keberapa atau nilai N. Dan dapat dilihat grafik yang didapat tuh naik. Oke, lanjut. Lalu pada soal kali ini diminta juga untuk mencari power series yang mempresentasikan ln 1 tambah X per 1 min X. Nah, power series yang biasa kita ketahui adalah yang bisa kita ketahui itu ln dalam kurung 1 tambah X. Lalu juga ada sama dengan X min X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4. Lalu yang kedua tuh ada ln dalam kurung 1 tambah X sama dengan min X kuadrat per 2 kurang X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4. Lalu untuk mendapatkan ln 1 tambah X per 1 min X ini kita dapat memanfaatkan sifat ln, yaitu sifat len, yaitu pembagian menjadi pengurangan. Di situ terlihat ln 1 tambah X dikurang ln 1 kurang X. Terus di bawahnya sama dengan X min X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4. Terus dikurangi lagi sama min X, dikurangi lagi sama X pangkat 2 per 2, dikurangi lagi sama X pangkat 3 per 3, dikurangin X pangkat 4 per 4. Terus di bawahnya ada hasilnya 2 kali sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga X pangkat 2N tambah 1 per 2N tambah 1. Nah, dari grafik juga bisa dilihat untuk X sama dengan 1, sumbu X menunjukkan nilai N, sementara sumbu Y menunjukkan nilai UN yang didapat. Terlihat bahwa grafik yang didapat itu menurun. Lanjut. Lalu pada soal ini diminta untuk mengalihkan power series, di mana power series yang pertama itu 1 per 1 min X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali sama X pangkat N. Terus yang kedua itu di bawahnya 1 per 1 min X kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikalikan X pangkat 2 dikalikan pangkat N. Untuk menghasilkan 1 per 1 min X dalam kurung 1 min X kuadrat. Nah, sudah diketahui beberapa suku pertama pada masing-masing power series. Maka yang harus kita lakukan adalah mengalihkan power series pertama dan kedua. Untuk mendapatkan representasi dari perkalian power series, kita mengalihkan beberapa suku pertama dari kedua power series. Nah, bisa dilihat pada kanan atas, di mana fx sama dengan 1 per 1 min X dalam kurung 1 min X kuadrat sama dengan 1 per 1 min X dikali lagi 1 per 1 min X kuadrat. Nah, di bawahnya bisa dilihat setelah kita kali-kali mendapatkan hasil 1 ditambah X tambah 2X kuadrat tambah 2X pangkat 3 tambah 3X pangkat 4 tambah 3X pangkat 4 lagi tambah 3X pangkat 5. Karena kedua power series konvergen pada interval min 1,1, maka power series baru hasil perkalian juga interval pada min 1,1. Nah, pada grafik kita bisa lihat dia menunjukkan 1 per 1 min X. 1 min X kuadrat dengan X sesuai interval yang tadi dapat, yaitu 1,1. Dapat kita lihat grafiknya menunjukkan konvergen.
Sekian dari kami, terima kasih.